Swastiastu, selamat kembali teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini saya berada dalam mobil. Hari ini saya mau mengunjungi seseorang pengrajin rudraksa, teman-teman. Jadi saya pengen tahu pengrajin di Bali ini bagaimana keadaannya di zaman pandemi ini. Dan sekarang sudah new normal, bagaimana keadaan mereka, apakah masih bisa keep up atau bagaimana. Kebetulan salah satu pengrajin ini adalah teman saya juga, dan dia sudah lama berkecimpung di dalam rudraksa. Sekarang kita tanya-tanya apa itu rudraksa, bagaimana itu rudraksa, dan untuk apa kegunaannya selain sebagai pernak-pernik. Stay tune, ikuti terus dalam vlog ini bersama saya, Putu Beni Penyu Bali. Saat ini saya berada di Jalan Menuri, teman-teman. Saya mau menjemput salah satu YouTuber juga, namanya Gungde. Dia akan collab dengan saya hari ini untuk ke teman kita yang di rudraksa itu. Oke, stay tune. Nah, ini dia teman saya, Gungde. Oke teman-teman, selamat kembali semuanya. Kita sudah sampai di Banjar Tubuh, tepatnya di Batu Bulan, Kabupaten Gianyar. Sudah dekat dengan rumah Pak Made, pengrajin rudraksa itu. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, saya bersama Gungde Yoga, sama YouTuber juga. Kita sambil berjalan menuju rumahnya Pak Made, suara rudraksa. Oke, ikuti terus. Nah, sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Kita sampai ini rumahnya Pak Made rudraksa. Yuk, kita cuci tangan dulu. Teman-teman kembali ya, kita sekarang sudah berada di rumah salah satu pengrajin genitri atau rudraksa, yaitu Pak Made Suar. Ya, saya juga bersama Gungde di sini akan sedikit ngobrol tentang genitri atau rudraksa ini, sejak kapan dan apa kiat-kiatnya tentang apa namanya sebagai pengrajin rudraksa ini. Pak Made, jadi apa namanya, bisa menceritakan Pak Made dari awal bagaimana kok bisa memilih genitri rudraksa ini sebagai apa namanya pekerjaan, istilahnya kan pekerjaan tetap jadinya nih Pak Dengi. Untuk pekerjaan Pak Made, apa kira-kira pengalaman apa yang menyebabkan bisa? Sebelumnya yang mengenal rudraksa ini nikah sekitar tahun 2011 nih. 2011 nikah yang bertemu dengan seseorang nikah memberikan kandungan gelar. Nah, yang bercerita sedikit histori nih bertemu dengan rudraksa ini. Nah, dari sana pada saat nikah yang hanya memakai saja gelang dan kalungnya. Nah, sesudah itu yang merasakan kenyamanan yang bisa dia rasakan secara pribadi nih. Jadi dari sana dia mulai mencari rudraksa nikah biji apa sih nih. Nah, setelah nikah dia cari-cari di internet semuanya, dia gali di sana, akhirnya ketemu yang namanya adalah rudraksa. Skala literaturnya ada di buku, salah satunya di Siwa Purana. Kan ini Siwa Purana nikah menjadi nanasnya. Nah, dari sana dia kembali lagi mencari lebih dalam. Nah, pada saat nikah kebetulan dia memiliki histori sebuah penyakit. Penyakit yang nikah agak sedikit berbeda dikit dengan yang lainnya. Sakit fisik nikah tidak. Jadi kalau yang simpulkan pada saat nikah penyakit pikiran. Penyakit pikiran. Nah, setelah 5 tahun kurang lebih dia rasakan mengidap penyakit itu. Setelah 5 tahun itu baru dia tahu nama dan gejala-gejalanya penyakit pikiran nikah. Dari sana dia mendapatkan sebuah majalah yang usang yang dia dapatkan di suatu tempat juga pada saat malam hari ini yang
membeli makanan di sana sambil menunggu makan nika yang coba baca-baca majalah. Nah, di sana adalah kata-kata yang di judul nika diisi dengan hipokondria gitu. Hipokondria. Nah, di sana dijelaskan oleh seorang dokter psikiater kalau nggak salah nika menjelaskan memaparkan apa sih itu hipokondria gitu. Hipokondria nika adalah yang simpulkan di sana adalah penyakit pikiran orang ya. Nah, di sana tiang baru tahu bahwa tiang nika punya penyakit hipokondria gitu. Nah, di sana tiang merasakan ketenangan yang berbeda setelah memakai rudraksa ini untuk kalung dan gelang saja. Nah, dari sana tiang harus lanjutkan ini intinya. Tiang harus lanjutkan biji ini. Nah, pada suatu ketika percepat prosesnya. Jadi sana tiang mulai mencari buah apa sih ini, mana sih pohonnya gitu. Nah, dari sana ketemu akhirnya tiang pohonnya. Ketemu pohonnya, oh ini nama pohonnya ada di Bangli, di Bali salah satunya di Bangli ya. Dan itu berkeinginan dia pada saat itu untuk menanam pohonnya. Nah, karena di Bali terbatas dia, jadi dia coba mencari link di Jawa, di luar Bali. Akhirnya ketemulah dengan beberapa petani yang ada di Kebumen, ada di Cilacap dan lain sebagainya. Nah, di sana dia bisa menanam bibitnya di rumah, di tempat yang menanam bibitnya. Jadi pada saat itu dia hanya mikir ketika pohon niki tumbuh nanti dan berbuah dia akan pakai kalung dan gelang dipakai sendiri. Nah, itu intinya yang pertama. Belum sampai yang cerita dengan sampai saat ini. Nah, jadi berlanjut dari sana. Setiap hari nika di yang punya Facebook di sana, yang share hipokondria nika napi. Akhirnya di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang rudraksa. Nah, itu cikal bakalnya. Dan dari sana yang mikir, wah ini mungkin jodoh ya. Nah, kita coba lagi perdalam lagi rudraksa ini. Akhirnya yang banyak permintaan, ada yang ingin sharing dan lain sebagainya gitu. Jadi harus yang memang betul-betul menggeluti niki dengan serius gitu. Kerjaan yang awalnya nih sebagai seorang pegawai atau nanti namanya swasta dihentikan, akhirnya berfokus kepada kegiatan ini. Nah, dengan cara menanam, membudidayakan, dan selebihnya join dengan teman-teman yang sudah menjadi senior saya yang di Bali itu banyak. Sebelum-sebelumnya nih yang udah sering sharing dengan beliau. Jadi ada beberapa teman yang memberikan masukan dan arahan. Nah, sampai pada saat ini kan. Jadi nikah terjadi pada tahun 2011. 2011. Nah, itulah cikal bakalnya sepintas tentang kegiatan yang Siap. Jadi apa namanya? Selain bisa membuat pada nyaman sendiri, terus sedikit juga menstabilkan penyakit hipokondria tadi betul. Yang ada dalam pada sendiri. Kira-kira keunikan lain dari rudraksa niki, Pak? Apakah misal ini kalau kita lihat secara kasat mata ini hampir semua sama gitu. Terus tapi menurut Pak Kadek ada perbedaannya antara yang satu dengan yang lainnya. Ini artinya setelah ketemu dia dengan rudraksa niki, di sana yang perdalam lagi memang rudraksa niki memiliki banyak keunikan. Salah satunya yang ada di buku nika disebut dengan muki. Muki nika diibaratkan adalah garis gitu. Garis dari rudraksa sendiri nika memiliki garis di setiap bijinya. Yang pertama yang umum nika adalah garis 5 atau muki 5. Jadi konsep muki nika dari ujung tangkainya di atas sampai di bawahnya nika satu garis lurus nika disebut satu muki. Nika. Maksimal biasa ada berapa nih yang pada? Kalau yang sering didapatkan teman-teman nika ada dari petani nika menginformasikan kemarin nika ada sampai 33. 33. Iya betul. Tapi di Siwa Purana nika yang coba cari referensinya di sana ada sampai 14 dari garis 1 sampai garis 14. Atau muki 1 sampai muki 14 di Siwa Purana. Berarti kalau di Siwa Purana itu dari 1 sampai 14 itu mempunyai mungkin pengertian sendiri begitu ada perwujudannya sendiri. Misalkan salah satu contoh nih muki 1 nih ke perwujudannya adalah siwa gitu. Yang muki 2 nih ke siwa Parwati gitu. Jadi literaturnya nih bisa dibuka di Siwa Purana. Begitu. Tapi kalau yang lihat nih dari Siwa Purana juga nih karena sudah terjemahan, yang coba beli nih dulu di volume 1 ya. Volume 1-nya ada mengatakan ini menceritakan tentang rudraksa khusus rudraksa. Di volume 1. Di volume 1.
Dan salah satu dewa yang ini ya menggunakan rudraksa ya. jadi apa namanya? Niki di cerita yang lebih banyak di sini. Judulnya adalah Keagungan Biji Rudraksa. Jadi mengenai ininya juga dia masih tahap belajar juga, tidak terlalu banyak memahami, paling tidak yang sering dikasih masukan dengan teman-teman yang lebih banyak dari senior yang juga gitu. Nah, baik Pak Ade. Apa namanya, untuk di Bali sendiri Pak Ade, rudraksa ini susah atau tidak dapatnya Pak? Untuk di Bali, seperti Bali tadi Pak Ade bilang ada di Bangli gitu. Kalau selain Bangli, adakah lagi di kabupaten yang lain? Oke. Untuk rudraksa sendiri setelah dari perjalanan tiang Nike, ternyata di Bali Nike sudah cukup banyak ada, banyak ada pohonnya, cuman mungkin tidak menjadi banyak perhatian. Artinya pohonnya Nike masih lestari di Bali, khususnya di daerah Bangli ada yang sudah ditemukan di Ubud, Negara, Tabanan, Nike sudah ada. Ini termasuk di Gianyar juga sudah banyak ada. Pohon-pohon yang masih hidup juga dari dulu kan, karena pohonnya seperti yang dia ceritakan tadi juga, pohonnya 10 besar ini Asli ya. besar. Lahan harus luas ya, besar. Ini kan karena memang pohon sudah lama, udah kuno nih kan, tidak ada yang tahu siapa yang menanam gitu. Jadi itu dia. Jadi Nika udah bersyukur kan bisa temukan pohon-pohon itu. Dan waktu jadi puniki pada selain di Bali tentunya di luar negeri juga ada ya, atau luar Bali juga ada ya. Ada nggak perbedaan rasa pada kita memakai punya apa namanya rudraksa Bali sendiri dengan mungkin dari daerah lain? Menurut Pak Dek nih, ada nggak perbedaan rasa antara kita, oh ini dari Bali rasanya seperti ini, kalau menurut saya seperti ini, kalau dari luar itu perbedaannya di sini, menurut rasanya seperti ini. Menurut Pak Dek ada nggak ada? Nah, secara umum kalau menurut tiang secara pribadi nih Ki, jadi pastinya di tiang untuk pribadi tiang rudraksa Bali ini ke kualitasnya bagus sekali gitu. Jadi bukan berarti mengatakan yang di luar Bali ini jelek, tidak. Jadi secara umum rudraksa ini ke sama fungsi dan kemanfaatannya secara umum. Karena kalau tiang katakan bahwa rudraksa Bali atau rudraksa tiang sendiri yang paling bagus, berarti yang membeda-bedakan. Jadi dalam arti kita tahu betul bahwa pencipta dari rudraksa ini atau yang ini hanya satu. Jadi kalau dia membedakan itu kan salah jadinya. Makanya dia katakan sama. Nah, tapi secara rasa, feel pribadi dia mengatakan bahwa rudraksa Bali ini memang luar biasa untuk yang sendiri. Ini karena kenapa? Kan? Nah, kita yakin betul bahwa mungkin semua sudah tahu tanah Bali ini luar biasa dengan segala macam taksu dan lain sebagainya. Jadi ketika ada pepohonan pun tumbuh, dan memang di Bali ini khusus untuk mengupacarai pohon ini memang ada. Jadi kan selain memangnya ada pecaruan untuk nanti asalnya rahayu jagat dan lain sebagainya, kan sangat luar biasa ketika pohon itu di Bali kan. Bukan menyampingkan yang lainnya, artinya untuk tiang pribadi kan. Gitu kira-kira Pak. Kalau di Bali sendiri nih, rudraksa ini untuk upacara di Bali mungkin ada nggak upacara spesial yang memakai rudraksa, atau tokoh keagamaan di Bali yang memakai rudraksa pada saat untuk mengupacarai sesuatu pada mungkin nggak banyak teman-teman ada sebutan Bali yang tahu tentang hal ini mungkin. Jadi itu bisa jadi keunikan atau salah satu kegunaan untuk di upacara di Bali.